Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita lagi berada di sebuah koperasi di Majalengka. Nah, kita sedang berada dengan salah satu anggota koperasi apa nih namanya? Nah, kita akan berkenalan dan kita akan menelusuri ada apa aja sih di koperasi ini. Anggotanya ada segimana, kemudian dari mulai usahanya ada apa aja. Ternyata bukan hanya satu, teman-teman. Ada banyak. Nah, kita akan berkenalan dengan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Dengan apa? Nama saya Agung. Udah. Ya. Karyawan, bukan anggota. Kalau di sini tuh anggota PNS atau apa ya? Ya ASN-nya Kemenak. Kalau saya pribadi anggota karyawan. Ya. Kalau boleh tahu ini berarti koperasi apa namanya? Di sini ini koperasi Hikmah. Koperasi Hikmah Kemenak Kabupaten Majalengka. Kemenak Kabupaten Majalengka. Anggotanya ada banyak banget kayaknya, atau kalau ASN Kemenak. Alhamdulillah kalau anggota sendiri, kebetulan kan koperasi ini milik Kemenak. Jadi memang tiap bulan ataupun tiap tahunnya juga sering banyak yang keluar masuk. Ada yang masuk, ada yang keluar gitu ya. Ya kalau dirata-ratain untuk tahun ini sekitar 900-an. 900 anggota. Kalau bicara anggota yang aktifnya itu kisaran ada berapa itu ya? Kalau yang aktif, ya kalau di sini kan memang kebetulan anggotanya semuanya ASN ya, jadi otomatis yang 900 itu yang aktif. Oh, jadi full keseluruhan gitu ya? Full keseluruhan. Kalau bidang usahanya itu, kalau nggak salah ada 6, ada 5 ya? Atau ada? Untuk unit usahanya sendiri di koperasi Hikmah itu saya sebutkan aja satu-satu. Iya. Salah. Satu ada USP, unit simpan pinjam. Itu unit apa? Utama. Oh iya. Koperasi. Ada lagi penginapan. Penginapan ada. Wisma Hikmah. Ada aula atau gor badminton. Iya. Ada waserda, ada studio foto, sama Indomaret. Oh, Indomaret itu masuknya Indomaret ini juga masuk milik unit usaha dari Wisma Hikmah. dari koperasi Hikmah. Koperasi Hikmah. Ya, koperasi Hikmah. Indomaret pun selain di sini, ini yang di pinggir, kita juga buka lagi di Bangka Ujuk. Jadi ada 2 Indomaret di sini Sama Indomaret ya. sama Indomaret Iya. dari koperasi. Kalau dari sisi kepengurusannya itu dari setiap unit usahanya ada pengurusan masing-masing atau satu naungan gitu atau gimana? Nah, kebetulan kita memang anggota, bukan aparat koperasi anggota, jadi kepengurusannya pun dipilihnya oleh anggota. Untuk kepengurusannya sendiri, seluruh unit itu dipimpin oleh satu ketua. Satu manajemen. Satu manajemen. Ketua. Dan kepengurusannya pun tiap 2 tahun sekali itu kan. Jadi tiap 1-2 tahun sekali. 2 tahun sekali ganti kayak organisasi aja gitu. Jadi bukan milik pribadi. Jadi memang kebetulan kan kalau tiap tahun itu ada rapat anggota. Ada rapat anggota. Nah, tiap 2 tahun sekali itu di rapat anggota itu seluruh anggota berumbu memilih satu pemilihan kepengurusan. Iya. Ini kalau dilihat-lihat berarti perkembangannya cukup pesat kayaknya ya. Alhamdulillah ya. Kalau boleh tahu selama berdiri gitu sampai sekarang itu udah ada apa aja gitu untuk pengembangan di koperasinya? Ya. Awalnya sih kalau berdirinya kebetulan memang ini koperasinya udah lama banget, bahkan sebelum saya lahir pun udah ada kayaknya. Udah ada. Awalnya ya cuman unit simpan pinjam aja. Kemudian seiring berjalannya waktu, pengurusan ganti, di kepengurusan yang baru itu sering banyak banyak perkembangan ngembangin usaha, ngembangin unit yang lain. Ya, akhirnya sampai sekarang
2022 kita udah punya 6 unit usaha di bawah koperasi Mania di bawah nama itu ya. Berarti kalau dikira-kira udah berapa tahun? 10 tahun ini berdiri? Oh, mungkin lebih dari 20 tahun. 20 tahun lebih kan? Belum dibuat. Belum ada ya. Ya. Terus apa lagi? Oh iya, struktur organisasi. Boleh. Struktur. Jadi kita ngebedain apa yang dijabat di sini tuh ada kepengurusan, ada karyawan, ada pengurus, karyawan, sama anggota. Jadi 3 ini beda. Kalau pengurus itu dipilihnya oleh anggota, terdiri dari ketua, wakil ketua 1, wakil ketua 2, sekretaris umum, sama bendahara umum. 5 sama pengawas 3 orang. Jadi pengurus tuh terdiri dari 8 orang, 5 pengurus inti, 3 pengawas. Untuk pengawasnya sendiri ya ada ketua pengawas, wakil pengawas 1, Wakil pengawas 2. Iya, ya. Kalau boleh tahu sekarang ketuanya itu siapa ya? Untuk tahun 2022 sampai 2024 pengurusannya dipegang oleh Dr. Haji Aib Sepuluh, Kasih Peman. Kasih di Kemenang ya. Memang kebetulan biasanya yang jadi pengurus itu, yang jadi ketua koperasi itu biasanya jadi Kasih. Karena memang kebetulan kita di bawah naungan juga. Dan itu berarti ada ketua, bendahara, kemudian ada sekretaris. Kalau sekretaris bendaharanya itu seperti aja selesai. Oh iya. Untuk ketuanya Pak Haji Aep, Haji Aep Semua. Untuk sekretarisnya Pak Haji Abu Mansur. Iya. Nggak tahu. Pak Haji Abu Mansur sama Kasih juga, Kasih PD Pontren di Kemenang. Saya mau tahu kasih Peman aja. Saya tahu. Bendaharanya itu Pak Haji Ucu, Kepala KUA Dawan kalau tidak salah. Ya. Terus wakil satunya ada Pak Haji Maman, Kepala Sekolah MTS Talaga. Yang wakil 2-nya itu Pak Ian Mulyadi, Kepala MTS PWI Banjaran. Kalau pengawasnya sama dari Kemenang juga? Pengawas sama, dipilih sama anggota juga. Untuk tahun ini tuh periode sekarang ya, ketua pengawasnya tuh diketuai oleh Pak Sihabudin. Rapat anggota tahunan berarti ya? Untuk rapat ya? Jadi ada rapat tuh, kalau rapat pengurus sendiri kita bilangnya evaluasi 1 bulan, itu 3 bulan sekali. Itu mah untuk internal, jadi antara pengurus, pengawas sama karyawan. Jadi setiap unit gitu. Kalau rapat anggota tiap tahun ada yang namanya RAT, rapat akhir tahun. Jadi setiap bulan Februari itu biasanya awal tahun kita suka ngadain rapat anggota ya, seluruh anggota, buat ngebahas itu gimana hasil perkembangan koperasi selama setahun kebelakang itu, jadi evaluasi. Dan salah satunya tiap 2 tahun sekali di rapat itu pemilihan pengurusan baru. Kalau boleh tahu dari sisi pemasukan, itu setiap unit berbeda juga kan ya? Pelaporannya berbeda, pembukuan dan lain sebagainya berbeda. Itu kisaran setahun itu berapa? Kita bilangnya SHU ya. Jadi kalau ini nama untungnya per tahun. Ya beda-beda sih. Kadang turun, kadang naik. Memang kan apa yang namanya usaha ada di atas, di bawah. Kalau di kisaran bisa
bisa nyampe 500 jutaan per lebih tahun per tahun. setiap unit Enggak, keseluruhan. keseluruhan. Oh, keseluruhan. Gabungan dari seluruh unit. Kok bersih atau Keuntungan. keuntungan? Tapi keuntungan bersih. Oh iya, iya. Berarti kalau keuntungannya 500 jutaan, berarti pemasukan kotornya lebih gede berarti ya. Udah Iya. jelas. Udah jelas. Tapi tiap tahun tuh kan ya signifikan itu Maya pemasukan mah. Apalagi kemarin 2 tahun kemarin itu tahun buruk. Iya, iya. Semuanya kayaknya. Tahun buruk pokoknya kalau 2 tahun kemarin. Jadi ya kalau di rata-rata ya segitu. Kalau di sini tuh berarti apa gitu usaha apa di sini? Saya sendiri. Iya. Kalau saya sendiri megang studio foto. Studio foto. Awalnya studio foto digunakan untuk haji, namun di sini bisa untuk umum juga. Oh, wedding mungkin ya. Wedding bisa, Bisa. studio foto bisa, di sekolah bisa. Kalau mau nikah boleh kesini. Kesini buat foto bukan buat Boleh. ngelamar. Boleh. Ya. Izin usaha. Oh, izin usaha. Izin usaha ada, kita kebetulan udah berizin juga, gitu kan. Cuman kalau apa sharing namanya itu ya. Cuman kalau izin usaha ya kita sama Koperasi Majalengka, Koperasi Jabar juga sudah dapat izin. Sudah ada izin usahanya. Ada izin usaha. Iya. Modal udah. Oh iya, kalau untuk permodalan itu biasanya dari apa? Jadi sistemnya kan yang namanya koperasi anggota, Iya. jadi otomatis modalnya juga dari anggota. Jadi ya itu dari setiap unit kan punya apa? Jadi setiap unit kan punya ininya masing-masing ya, punya apa? Keuntungan Iya, iya. setiap tahunnya tuh. Ya itu digulangin lagi, diputar lagi. Jadi untuk tiap tahun juga kebetulan kalau saya kurang tahu ya sistemnya kayak gimana Iya, sih, iya. karena yang tahu tuh ya bagian dalam. Jadi yang 500 juta tuh yang tadi saya katakan SAO itu bersihnya, nah kotornya tuh digulangin lagi. Jadi terus diputar. Kalau modal awalnya kurang tahu, kalau itu kan udah lama banget. Cuman dari sana terus diputar, akhirnya tiap tahunnya sisain buat untung, sisain buat digulangin lagi, dan sebagainya. Maksudnya sampai sekarang. Itu kalau dari sisi pembagiannya itu biasanya kayak gimana? Pembagian hasil. Iya. Ya kita lihat anggota yang ada nerancana lah, kalau di dalam itu ada nerancanya. Jadi per orangnya berapa persennya itu Rata atau enggak. enggak? Jadi dilihat dari ininya, kan per anggota itu wajib ada. Jadi di koperasi itu ada yang namanya tabungan wajib. Ada tabungan per wajib. bulan. Per bulan. Per bulan. Ada tabungan wajib, ada tabungan sunnah. Jadi Semaunya. ya kalau misalkan tabungan sunnahnya banyak gitu kan, ya nanti keuntungan yang didapat pun di akhir tahun banyak juga. Nah kalau misalkan nggak ada yang wajib sunnah, maksudnya anggota itu Hanya wajibnya aja. cuma wajibnya aja gitu kan, nabung per bulan tuh. Ya mungkin ya segitu gitunya. Berarti tergantung sama dianya lagi ya. Ya, tergantung orangnya lagi. Pembentukan pengurusan udah. Kalau pembentukan kepengurusan itu per tahun sekali. 2 tahun per sekali. 2 tahun sekali. Dan pengurusnya tadi Yang tadi. Ya mungkin terima kasih banyak atas waktunya Pak Agung. Mohon maaf kita mengganggu. Ya. Ya teman-teman, kita jadi tahu nih ternyata di Majalengka ada koperasi yang luar biasa berkembang pesatnya hingga 500 juta per tahun keuntungannya. Wow, lebih dari 5 unit usaha dari mulai foto, penginapan, gor, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih, sekian. Bye. Ya.